Pernah nggak sih kalian lihat undangan pernikahan yang super mewah, terus kepikiran, ini habis berapa ya? Atau mungkin kalian sendiri lagi siapin nikahan dan shock lihat tagihannya? Nah, hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng. Apa sih yang bikin biaya akad zaman sekarang selangit? Beneran deh, lihat daftar harga vendor pernikahan itu bisa bikin pusing 7 keliling. Gedung, catering, dekorasi, kayaknya semua berlomba-lomba jadi yang paling mahal. Perayaan cinta kok rasanya jadi ajang pamer bisnis ya? Ternyata ada loh alasan sistematis di baliknya. Untuk ngertiin fenomena ini, kita nggak bisa lihat dari permukaan aja. Kita bakal pinjam kacamata dari dua pemikir hebat. Mereka bakal bantu kita lihat gimana janji suci saya bersedia itu bisa keseret masuk ke dalam logika pasar yang dingin dan penuh hitung-hitungan. Siap? Oke, kita mulai dari gagasan pertama yang mungkin kedengarannya agak aneh nih. Pernikahan yang harusnya jadi ritual sakral, sekarang udah geser jadi semacam proyek ekonomi. Intinya tuh gini, momen yang harusnya sakral dan personal banget, kini dikelola layaknya proyek di kantor. Semuanya dihitung, dioptimalkan. Bukan lagi cuma buat kebahagiaan, tapi buat efisiensi, pamer status, dan yang pasti, keuntungan. Nah, disinilah pemikir pertama kita, Max Weber, masuk ke dalam cerita. Konsep dia ini bakal jadi lensa pertama kita buat ngelihat gimana pergeseran ini bisa terjadi. Weber punya istilah keren, rasionalitas instrumental. Gampangnya gini deh, ini tuh cara berpikir yang fokusnya bukan lagi ke kenapa, tapi ke gimana caranya mencapai tujuan seefisien dan seterukur mungkin. Semua hal dinilai dari untung ruginya. Udah kayak mesin pokoknya. Dan coba deh lihat gimana teori ini bekerja di pernikahan. Pernikahan jadi proyek ekonomi. Setiap detail, gedung, catering, gaun, dipecah jadi angka-angka di spreadsheet. Industri pernikahan juga gerak kayak pabrik nawarin paket-paket efisien. Dan tekanan sosial, wah, diukurnya dari seberapa megah pestanya. Contoh paling nyatanya apa? Paket pernikahan silver, gold, platinum. Pasti sering dengar kan? Saat cinta bisa dikemas dan dikasih label harga kayak gini, artinya ikatan personal kita udah direduksi jadi komoditas. Pilihan kita bukan lagi soal selera, tapi soal budget dan fitur yang ditawarin. Inilah yang disebut Weber sebagai sangkar besi. Kita sendiri yang ciptain sistem efisien ini buat mempermudah hidup, tapi akhirnya kita sendiri yang terperangkap di dalamnya. Kita jadi terpaksa ikutin aturan main pasar, bahkan buat urusan sepribadi pernikahan, dan seringkali ngerasa nggak punya pilihan lain. Oke, sekarang kita ganti kacamata. Kita beralih ke lensa kedua dari Herbert Marcuse. Kalau tadi Weber ngomongin soal gimana kita ngelakuinnya, Marcuse bakal bertanya, kenapa kita menginginkannya? Menurut Marcuse, masalahnya lebih dalam dari sekedar efisiensi. Kapitalisme modern itu adalah mesin pencipta hasrat. Lewat iklan, media sosial, sistem ini nggak cuma memenuhi kebutuhan kita, tapi juga ngebisikin apa yang seharusnya kita inginkan biar merasa bahagia dan sukses. Coba kita bedain ya. Kebutuhan nyata kita mungkin sederhana, membangun rumah tangga, hidup bersama orang yang kita cintai. Tapi sistem ini menciptakan kebutuhan palsu, sebuah keharusan untuk menggelar pesta super megah supaya dianggap sukses dan diakui orang lain. Dan kebutuhan palsu ini terus-menerus dijejalkan ke kita. Dekorasi yang instagramable, venue yang hits, foto prewedding sinematik di luar negeri, souvenir yang eksklusif. Semuanya dibingkai sebagai hal yang wajib ada untuk sebuah pernikahan yang sempurna. Akibatnya, kita jadi terjebak dalam kincir konsumen. Kerja keras kumpulin uang, terus uangnya dihabisin buat nikahan mewah demi status, yang seringkali bikin kita ngutang, dan akhirnya harus kerja lebih keras lagi buat bayar utangnya. Siklusnya muter terus di situ. Capek kan? Sekarang, kita sampai di bagian yang paling menarik. Gimana kalau kita gabungin kedua ide ini? Gimana logika efisiensi ala Weber ketemu sama hasrat ciptaan ala Marcuse? Jawabannya, mereka menciptakan lingkaran setan yang sempurna. Gini cara kerjanya. Semua berawal dari kebutuhan dasar kita buat menikah. Lalu, industri masuk, mengubah kebutuhan ini jadi produk dengan standar kemewahan yang makin lama makin tinggi. Akibatnya, biaya melambung. Maksa kita kerja lebih keras. Dan dengan kerja lebih keras, kita justru ngasih makan sistem yang sama, yang dari awal udah neken kita. Jadi inilah intinya. Logika hitung-hitungan dari Weber dan hasrat konsumsi yang diciptakan Marcuse itu bukan dua hal yang berbeda. Mereka itu dua sisi dari koin yang sama, yang jadi bahan bakar utama buat mesin industri pernikahan yang super mahal ini.
Oke, jadi setelah kita bongkar semua ini, apa kesimpulannya? Apa yang bisa kita bawa pulang dari obrolan ini? Mari kita rangkum poin-poin kuncinya. Ringkasnya begini, Weber nunjukin ke kita gimana pernikahan diubah jadi proyek ekonomi yang serba terukur. Sementara itu, Markus ngebongkar gimana kapitalisme menciptakan kebutuhan palsu akan kemewahan yang ngedorong kita buat terus konsumsi. Dan dampaknya terasa sangat personal. Banyak dari kita yang niatnya cuma mau memenuhi kebutuhan dasar buat membangun keluarga, tapi tanpa sadar malah terseret ke dalam sistem ini. Ujung-ujungnya, kita kerja lebih keras bukan buat membangun kehidupan, tapi cuma buat ngejar standar konsumsi yang nggak ada habisnya, diciptakan oleh pasar. Ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir yang penting banget untuk direnungkan. Saat kita lihat sebuah pernikahan zaman sekarang, apa kita lagi menyaksikan perayaan cinta sejati? Atau jangan-jangan kita cuma lagi melihat sebuah produk konsumen yang dikemas dengan sangat indah? Coba deh pikirin, jawabannya mungkin bakal bikin kita kaget.